muyo-muyo kan, muyo-muyo. Jadi seakan-akan Pak Aminuddin itu sudah tidak ada nilai baiknya sama sekali kan itu. Gara-gara apa? Gara-gara disebut sebagai mafia tanah. Sebetulnya mafia tanah itu ada dan tidaknya kan belum belum terlihat atau bisa kita ketahui selama dalam hari ini orang yang disebut sebagai mafia tanah itu jelas-jelas telah diputus oleh pengadilan. Sehingga dalam hari ini kita tetap sebagai praduga tak bersalah, baik untuk kepentingan pribadinya Pak Amin maupun untuk Pak Amin ini saat itu baru saja menjabat sebagai anggota dewan. Sehingga alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu, bisa menyampaikan sesuatu yang baik sehingga tidak menjadi liar, tidak menjadi liar, tapi menjadi sejuk kan gitu. Apalagi sekarang Pak Amin ini kan sebagai calon legislatif provinsi PKB gitu ya. Ini kan juga sangat penting sekali terhadap dirinya dalam rangka sebutan mafia tanah tersebut mestinya harus segera di-step gitu, segera di-step. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka kami mendampingi Pak Aminuddin baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata yang diawali dari perkara apakah dalam hal tersebut itu ada jual beli atau pinjam meminjam. Kan di situ letak letak masalahnya itu apakah perbuatan yang dilakukan oleh antara Pak Aminuddin dengan Pak Sri Budiono itu apakah jual beli atau pinjam meminjam dengan jaminan sertifikat, kan seperti itu. Nah, berkaitan dengan masalah ini sebetulnya keperdataan, hubungan hukum perdata antara Aminuddin dengan Sri Budiono kan seperti itu. Mestinya sebelum keperdataannya itu apakah jual belinya sah atau pinjam pinjamnya itu sah, itu kan dibuktikan dulu di persidangan kan seperti itu. Nah, sebetulnya tidak langsung menuju ke Polda seperti itu, tapi sebetulnya itu dicari kebenarannya dulu, apakah jual belinya sah atau utang piutangnya itu yang sah. Nah, dari dua poin tadi sehingga menjadikan masalah itu tidak lihat seperti ini. Namun demikian kenyataannya Bapak Sri Budiono itu tidak menggunakan keperdataan tapi menggunakan perkara pidananya yang diambil. Nah, inilah yang akan akhirnya menjadikan sesuatu itu menjadi truk marik-marik kan gitu, liar kan, truk marik-marik atau liar. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sebagai pendamping dari Pak Aminuddin dalam rangka untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, akhirnya kita mengajukan gugatan di pengadilan dari dua versi tadi, apakah ini jual beli atau itu pinjam meminjam. Sehingga kurang lebih awal tahun 2023 bulan Maret kita mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri Blora dengan nomor 8 PDD 2023 PN Blora, perkara antara Abdullah Aminuddin melawan Sri Budiono DKK. DKK itu yang nomor 2 istrinya Pak Sri Budiono, yang ketiga itu Notaris Elizabeth, yang keempat itu turut tergugat, dan yang ke BPN Blora juga ditambah dengan tergugat 3 dan tergugat 4 adalah orang yang ikut menduduki di tanah tersebut. Sehingga perkara tersebut berjalan dari mulai bulan Maret 2023 sampai terakhir kemarin itu tanggal 12 September 2023. Alhamdulillah perjalanan perkara
pihak Pak Sri Budiono dan istrinya juga menunjuk yaitu kuasa hukum Mas Zainul. Kuasa hukum Mas Zainul sebagai pihak kuasa hukum yang selama ini mendampingi Pak Sri Budiono di dalam perkara pidana tersebut. Sebagaimana kita ketahui kalau kita membaca online maupun surat kabar ya disampaikan oleh saudara kita yaitu Mas Zainul sebagai sumber beritaan seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini dalam perkara perdata pun sama Mas Zainul juga sebagai kuasa dari Pak Sri Budiono dan istrinya. Untuk selanjutnya kaitannya dengan perkara tersebut, gugatan yang kita ajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Karena apa? Karena setelah kita bayar, setelah akte jual beli itu disah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah dilakukan pendaftaran di BPN dan akhirnya terjadi balik nama dari atas nama Sri Budiono kepada Abdullah Aminuddin ya. Dan ternyata semuanya itu oleh Pak Sri Budiono sama istrinya di dalamnya rumah itu masih ada barang-barang miliknya. Barang-barang miliknya itu yang pertama. Yang kedua, Mas, kunci rumah itu tidak diserahkan oleh Pak Aminuddin. Dan oleh Pak Aminuddin juga sudah berusaha dan ternyata dalam bentuk akhirnya Pak Aminuddin ini karena tidak diserahi kunci, akhirnya Pak Aminuddin ini juga ikut menggembok. Itu Pak ya, ikut menggembok. Jadi di sana itu rumah tersebut kuncinya dua, yang satu yang kunci dari pihak Pak Sri Budiono, yang satu yang kunci adalah pihak Pak Aminuddin sebagai pembeli. Karena apa? Karena kunci yang ada itu tidak diserahkan. Karena kunci tidak diserahkan, maka kita kan bukan negara ini kan bukan negara hukum, orang negara rimba kan, negara hukum. Sehingga dalam rangka untuk memenuhi haknya Pak Aminuddin, maka Pak Aminuddin yang telah minta kunci tidak diberikan, maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan mengajukan gugatan menyerahkan anak kunci kepada pembeli yang sah menurut hukum. Kan seperti itu. Nah, semuanya sudah kita lakukan, ya, semua sudah kita lakukan dengan dalil bahwa jual beli yang telah dilakukan oleh antara Sri Budiono yang disetujui oleh istrinya dengan Pak Abdullah Aminuddin ini kita minta sah menurut hukum. Itu permintaan daripada Pak Aminuddin di dalam gugatan tersebut. Dan menghukum pada tergugat 1-2 untuk menyerahkan kunci dan mengosongkan rumah tersebut dari perabot rumah tangga maupun apa yang ada di dalamnya. Itu permintaan dari Pak Aminuddin. Dalam perjalanannya, dalam gugatan itu gugatan adalah jawab-menjawab, replik duplik, pembuktian, kan seperti itu. Jawaban dari pihak tergugat khususnya tergugat 1 dan tergugat 2 adalah dia tetap seperti apa yang ada di dalam berita, gitu. Dia tetap seperti apa yang ada di dalam berita, bahwa itu tidak ada jual beli, yang ada adalah pinjam meminjam dengan jaminan sertifikat. Sehingga dalam hal ini antara Pak Aminuddin versus Pak Sri Budiono akhirnya tidak ketemu. Biasanya kalau ketemu benar jual beli tapi belum dibayar, kan seperti itu. Uangnya kurang dan sebagainya, kita kasih satu rumpun dan itu. Ini tidak satu rumpun, ini kalau misalkan yang satu jual beli, yang satu pinjam